Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Hari ini Ibu mau lanjutin materi kemarin ya tentang momen torsi atau momen gaya. Nah, untuk pengertiannya kamu bisa baca sendiri. Nah, di sini rumusnya ada beberapa rumus ya. Momen gaya itu simbolnya tau. Ini tau ya. Sorry, zoom. Nah, ini disebutnya tau. Nah, ini rumus umumnya F dikali R. Nah, R ini maksudnya itu adalah jari-jari atau bisa R, bisa D. D itu diameter. Jadi tergantung bendanya. Pokoknya setiap rumus itu tergantung apa yang diketahui. Tapi rumus umumnya untuk mencari momen gaya itu yang ini. Tau sama dengan F dikali R. Boleh R, boleh D. Nah, terus di momen gaya ini atau momen torsi itu ada ketentuannya. Kalau misalnya dia berputarnya searah putaran jarum jam, dia momen gayanya bernilai positif. Tapi kalau berlawanan arah jarum jam, dia tuh negatif. Nah, kalau ini hubungan gerak translasi dan gerak rotasi. Ini rumus-rumus umumnya ya, ada di tabel ini. Nah, lanjut ya kita ke contoh soal. 4 gaya masing-masing F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F4 sama dengan 10 Newton. Nah, ini sama dengan ini maksudnya adalah F1 itu 10, F2 itu 10, F3 10, F4 itu 10. Jadi semua ini nilainya 10. Bukan di jumlah hasilnya 10 ya, bukan ya. Bekerja pada bidang seperti terlihat pada gambar dengan panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE sama dengan 1. Jadi AB-nya nilainya 1, BC nilainya 1, CD nilainya 1, DE nilainya juga 1. Jadi masing-masing nilainya 1 gitu ya. Kalau sama dengan itu berarti per variabel itu nilainya 1. Nah, ini gambarnya. Gambarnya lihat, ada AB, BC, CD, DE. Nah, yang tadi kan katanya AB itu nilainya 1. Ya, AB, BC 1. 1 tambah 1, 2. Terus CD tambah 1, 3. Terus DE tambah 1 jadi 4, ya kan? Jadi ini tuh nilainya keseluruhannya atau totalnya kan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Lanjut ke sini. Dengan mengabaikan berat batang AE, tentukan momen gaya yang bekerja pada batang dan arah putaran jika poros diputar di titik A dan poros di titik D. Berarti ada dua jawaban. Yang pertama, yang A. Kita lihat di poros. Untuk poros, kita biarin aja kan waktu kemarin kalau poros dihiraukan. Terus dulu deh diketahui F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F4 sama dengan 10. AB, BC, CD, DE sama dengan 1. Nah, lihat. Kalau misalnya anggap pulpen ibu ini adalah poros A. Sorry ya. Ini poros A nih. Lihat. Porosnya di sini, terus kita putar arah-arah F1-nya kan F2 ini kan arahnya ke bawah nih. F3 ke bawah, F4 ke bawah. Nah, ini anggap ini poros, kita putar ke bawah. Ketutupan ya. Putar ke bawah. Kalau putar kayak gini, searah jarum jam atau berlawanan? Searah. Ya, kalau misalnya porosnya di sini nih di titik A, terus yang samping F2-nya itu arahnya ke bawah, F3 juga arahnya ke bawah, F4 juga arahnya ke bawah, kita putar nih dari titik A, kita putar. Nah, searah jarum jam enggak? Searah. Kalau dari poros A itu searah jarum jam semua. Nah, tapi kalau dari poros D gimana? Oke, satu-satu dulu ya. Yang A dulu kita lihat. Poros putar di titik A.
Sigma tau A sama dengan tau 2 ditambah tau 3 ditambah tau 4. Bu, kenapa nggak ada tau satunya? Nah, karena tau 1 itu kan poros. F1 itu kan poros ya. Porosnya di titik A. Kalau poros nggak usah diikutin. Jadi, tau satunya nggak ada. Masuk tuh, rumus tau itu F dikali R boleh D. Nah, ini kan tau 2. Tau 2 berarti F2 dikali D2 ditambah ini F3 D3 dan seterusnya. Nah, lihat. D2 berarti ada di F2, ya kan? F2. Dari poros ke F2 ngelewatin apa aja? Ngelewatin AB dan BC. Oh, berarti A ke B itu 1, B ke C itu 1. Berarti dari poros ke F2 jaraknya 2. Kenapa 2 tadi? AB dan BC ditambah. Kan satu-satu ini nilai satu-satu ya. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Terus F3. Nah, kalau F3 ke sini. Dari poros mau ke F3 ngelewatin apa aja? Ngelewatin AB 1, BC 2, CD 3. Berarti D3 adalah 3. Terus sekarang yang D4 dari poros ke D4 ngelewatin apa aja? AB 1, BC 2, CD 3, DE 4. Berarti D4-nya adalah 4. Oke, untuk F-nya semua nilainya 10. Dari mana? Dari sini, ya kan? Semua nilainya 10. F1 10, F2 10, F3 10, F4 10. Masukin tuh. 10 dikali 2, 20. 10 kali 3, 30. 10 kali 4, 40. Dijumlah hasilnya 90 Newton meter. Nah, putarannya searah jarum jam. Kenapa searah jarum jam? Kan tadi udah dibahas ya. Kalau porosnya di titik A, ini anggaplah poros A. Terus ini kan F2, F3, F4 arahnya ke bawah. Kita putar sesuai arah ini, arah panahnya ke bawah, putar ke bawah. Nah, kalau diputar searah jarum jam nggak? Searah jarum jam. Kenapa? Karena porosnya itu di sini. Ya, lanjut. Kita ke poros D. Lihat, poros D di sini. Masukin sigma tau D sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 4. Kenapa tau 3-nya nggak ada? Karena tau 3 ini ada di poros D. Nah, sekarang kita kan mencari poros D, ya kan? Jadi D-nya itu nggak dimasukin atau tau 3-nya nggak usah dimasukin. Sama kayak tadi rumusnya. Jadi ini F1 D1, terus di sini D ya. F1 dikali D1 terus F2 dikali D2 sini F4 dikali D4. Nah, lihat ini bisa berubah minus sama plusnya. Kenapa? Karena sesuai arah jarum jam. Lihat deh. Kan porosnya di titik D ya. Anggap ujung ini, ujung ini adalah poros D. Nah, kita putar sesuai arah jarum F1 dan F2. F2 putar ke sini. Berlawanan nggak sama arah jarum jam? Berlawanan, berarti untuk F1 dan F2 itu nilainya negatif. Nah, kenapa negatif? Karena berlawanan. Terus lihat, untuk F4 dia kan muternya porosnya di sini kan D. Putar nih sesuai dari F4 muternya ke bawah juga. Oh, ini searah, berarti khusus F4 itu kan searah jadi positif. Baru udah dimasukin F1 10. Nah, dari D1, lihat D1. Dari poros menuju ke F1 kita ngelewatin apa aja? DC 1, CB 2, BA 3. Berarti F1-nya 3.
Jadi tergantung porosnya, posisinya di mana. Ya, paham ya? Lanjut. F2. F2-nya 10, D2 berapa? Lihat, dari poros ke D2 itu cuma ngelewatin DC atau CD, sama aja ya. Nilainya 1. Terus 10 juga nih buat F4-nya, sama kita cari D4. D4 kan di sini. Dari poros ke F4 itu D ke E doang. Jadi nilainya 1. Nah, kalau udah tinggal dikali nih, 10 dikali 3, min 30 dikali 10 min 1 ditambah 10 min 1, hasilnya min 30. Nah, putarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Sampai situ paham ya? Yuk, lanjut ke bagian D tentang hukum kekekalan momentum sudut. Nah, jika ada torsi luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sudut sistem adalah kekal. Nah, ini untuk rumusnya, L sama dengan I dikali omega. Pakai kaidah tangan kanan ya ini. Nah, lihat. Ceritanya ada seorang penari balet. Nah, ketika dia itu dibaca ya di sini ya. Kalau mau mempercepat gerakan, tangannya ditutup. Tapi kalau mau memperlambat gerakan, tangannya dibuka. Karena apa? Karena ada gesekan. Nah, gesekan dari angin itu memperlambat gerakan si penari balet ini. Oke, terus di sini rumusnya ada L0 sama dengan L1. L0 omega 0 I1 omega 1. Jadi L itu momentum sudut ya. Kalau I itu momen inersia, omega itu kecepatan sudut. Nah, ini kalau misalnya diketahui ada 2 momentum sudut. Tapi kalau misalnya di soal itu cuma ada 1, berarti pakai rumus yang ini. Paham ya sampai situ? Nah, untuk ini menghitung gerak translasi dan rotasi, silakan kalian baca dulu, nanti baru Ibu bakal jelasin.